Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Rizik Syihab apa bisa penetapan tersangka sedangkan dia belum pernah diperiksa polisi. Jadi sumber saya dari YouTube. Setelah Rizik Syihab kembali dari negara Arab Saudi ke Indonesia, langsung penjemputnya begitu ramai di Bandara Soekarno-Hatta. Dan besok harinya dilanjutkan dengan perkawinan anaknya yang keempat yang disatukan dengan acara Maulid Nabi. Dan pada saat acara perkawinan terus sangat banyak pengunjung puluhan ribu yang berakibat nanti bisa meningkatkan virus corona. Akibatnya polisi memanggil Rizik Syihab 2 kali, tetapi tidak dipenuhi. Maksudnya dipanggil 2 kali oleh polisi untuk meminta keterangannya terkait dengan pelaksanaan perkawinan yang keempat tersebut. Tetapi Rizik Syihab tidak mau memenuhi panggilan polisi atau mangkir dari panggilan polisi. Ketika Rizik Syihab mau melakukan sholat subuh, membawa pengawal 4 orang Laskar FPI, ketika Laskar FPI tersebut memepet mobil daripada polisi dan menembaknya. Kemudian polisi membalas menembaknya hingga mati 6 orang dan 4 orang melarikan diri. Itulah saya lihat setelah ada kematian daripada Laskar FPI sebanyak 6 orang tersebut, maka besok harinya dilakukan gelar perkara atas perkara Rizik Syihab tersebut. Dari hasil gelar perkara tersebut, Rizik Syihab sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ditambah lagi ada 5 orang lagi ditetapkan sebagai tersangka. Lalu timbul pertanyaan Rizik Syihab, apa bisa Rizik Syihab dijadikan tersangka? Padahal Rizik Syihab belum pernah diperiksa polisi. Berdasarkan ketentuan hukum pidana atau hukum acara pidana, dapat menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka walaupun Rizik Syihab belum pernah diperiksa polisi dengan alasan. 1. Dalam pemeriksaan perkara, yang pertama diperiksa yang terkait dengan alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan barang bukti. Terakhir nanti akan diperiksa sebagai tersangka. Setelah diperiksa, karena semua alat bukti berupa keterangan saksi ahli, surat, dan barang bukti sudah dipenuhi minimal 2 alat bukti, maka setelah dipenuhi minimal 2 alat bukti, maka dapat menyatakan Rizik Syihab sebagai tersangka. Kemudian setelah ditemukan minimal 2 alat bukti, maka Rizik Syihab dapat ditetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka. Setelah ditetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka, maka Rizik Syihab diperiksa sebagai dia memberikan keterangan terakhir. Rizik Syihab ini bisa bebas dia berbohong dan dia memberikan keterangan tersangka tidak disumpah. Karena dia memberikan keterangan tidak disumpah, dia bisa bebas berbohong atau benar memberikan kebenaran perkara tersebut. Akibatnya hanya satu, kalau dia berbohong, akibat hukumannya diperberat. Tetapi kalau dia berterus terang, maka hukumannya diperingan. Lain dengan saksi. Kalau saksi itu sebelum memberikan keterangan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Maksud disumpah, dia harus memberikan keterangan yang benar, apa yang dilihatnya sendiri, apa yang didengarnya sendiri, apa yang dirasakannya sendiri, Sehingga kalau seorang keterangan saksi itu harus memberikan keterangan apa yang dilihatnya sendiri sesuai aturan hukum. Tidak boleh di situ menurut pendapat saya demikian, tidak boleh. Makanya kalau dia ketahuan berbohong memberikan keterangannya, maka saksi itu dapat dijatuhkan hukuman. Ancamannya itu di atas 1 tahun itu. Tetapi kalau tersangka berbohong, tidak dihukum, hanya saja nanti hukumannya diperberat atau diperingan. Kalau dia mengaku terus terang perbuatannya, dia biasanya hukumannya diperingan. Tetapi kalau keterangannya itu berbelit-belit, maka hukumannya diperberat hakim.
Hanya itu saja. Tetapi kalau saksi harus disumpah dulu supaya dia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Hanya itu yang perlu kalau saksi. Kalau dia memberikan keterangan palsu, maka dia dapat dihukum. Kalau tersangka tidak bisa memberikan keterangan palsu juga, dia tidak bisa dihukum lagi. Karena nanti hukuman itu yang menjatuhkannya. Kalau dia menyangkal atau berbelit-belit diperberat hukumannya. Kalau dia mengakui terus terang, maka diperingan hukumannya, itu aja. Jadi bila sudah ditetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka, sudah bisa ditangkap dan ditahan. Maka Rizik Syihab dapat ditetapkan sebagai tersangka walaupun Rizik Syihab belum diperiksa polisi. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa Rizik Syihab ini bisa berdasarkan hal tersebut, Rizik Syihab ini bisa ditetapkan sebagai tersangka walaupun Rizik Syihab belum pernah didengar keterangan, belum pernah diperiksa polisi. Sekian dan terima kasih.